Halo semuanya, kita berjumpa lagi pada video pembelajaran matematika bersama saya Risma Sagitarini. Oke, pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas mengenai latihan soal pada materi eksponensial. Jadi kita masih membahas soal-soal mengenai sifat-sifatnya ya. Kalau kalian belum menonton video yang membahas mengenai sifat-sifat eksponensial, silahkan tonton yang itu dulu karena untuk menjawab soal ini, kita memerlukan sifat-sifat itu. Jadi, kalau kalian langsung menonton video ini, kalian akan bingung dari mana dapat sifat-sifat itu, kenapa bisa jadi bentuknya seperti itu, gitu. Oke, saya langsung membahas ke beberapa soal pada eksponensial, khususnya pada sifat-sifat eksponensialnya. Oke, yang pertama, misalkan saya punya 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 5 kali 2. Nah, yang perlu diperhatikan kalau ada suatu bilangan hanya dia berdiri sendiri, kelihatannya tidak ada pangkatnya, itu artinya dia 2 pangkat 1. Karena 2 pangkat 1 sama dengan 2. Nah, ini kalian kalau mau hitung manual silahkan. Kalau misalkan menggunakan sifat pada eksponensial, itu akan menjadi 2 bilangan pokoknya pangkat 2 tambah 5 tambah 1 akan menjadi 2 pangkat 8. Nah, tergantung nanti yang diminta soal. Kalau diminta sampai sini aja, berarti sudah selesai. Kalau enggak, berarti kita harus hitung. 2 pangkat 8 itu sama dengan 256. Oke, untuk pembagian dan juga kalau ada kurung, itu bisa kalian perhatikan di video mengenai sifat-sifat eksponensial. Saya akan lanjut ke contoh soal yang lebih sulit sedikit, tapi sebenarnya gampang. Oke, yang kedua, saya akan menyatakan bilangan pangkat berikut ke dalam bentuk pangkat positif. Nah, kalau diminta dalam bentuk pangkat positif, jika ada satu saja pangkat negatif, itu harus diubah menjadi pangkat positif. Contohnya, saya punya 5 pangkat min 3. Nah, min 3 ini kan dia pangkatnya artinya negatif. Kita harus mengubah dia menjadi pangkat positif dengan cara menggunakan salah satu sifatnya, yaitu 1/5 pangkat 3. Jelas ya? Jadi kita tinggal pakai sifatnya, kita balik bentuknya. Oke, kemudian kalau ada soalnya seperti ini. Bilangan berpangkat, kemudian dia bentuknya ada pecahan. P pangkat 3 Q pangkat min 5 per 2 pangkat min 1 R pangkat min 4. Oke, nah kalau di sini kalian masih sulit untuk menyelesaikannya langsung, bisa diselesaikan per bilangan pokok. Nah, yang kalian lihat di sini, kita kan punya 1, 2, 3, dan 4 bilangan pokok. Ada P, Q, R, dan 2. Nah, kita selesaikan satu-satu aja. Kita cek kalau pangkatnya sudah positif, kita diemin. Seperti P pangkat 3. Kita biarkan. Nah, kemudian Q-nya, dia kan pangkat min 5. Kita ubah menjadi 1/Q pangkat 5. Dibagi 2-nya, dia pangkatnya negatif, jadi kita ubah dia bentuknya menjadi 1/2 kali R-nya akan menjadi 1/R pangkat 4. Nah, sampai sini sudah bilangan berpangkat positif ya, sudah menjadi bentuk pangkat positif. Tapi bentuknya belum sederhana, kita harus sederhanakan. Nah, yang perlu kalian perhatikan di sini, kalau misalkan ada satu bilangan 1/, seperti itu bisa kita ubah bentuknya jadi dia pindah ke atas. Dan yang di atas bisa jadi pindah ke bawah. Oke, perhatikan ini. P pangkat 3-nya tetap. Kemudian kalau satu bilangan
pecahan dikalikan itu kan jadinya penyebutnya sama. Oke, saya tulis dulu deh di atasnya. Seperti ini, per 1/2 R pangkat 4. Nah, ini kalau misalkan sampai sini kalian bisa langsung membalik, boleh. Tapi kalau masih bingung, dikalikan aja dulu di pembilangnya. Ini adalah pembilang, ini semua adalah penyebut. Karena pembagi utamanya itu ada di sini. Oke, kemudian saya lanjut, dikalikan aja dulu yang pembilangnya. P pangkat 3 per Q pangkat 5 per 1/2 R pangkat 4. Nah, ini untuk kalian yang kalau masih sulit ya membedakan, menyelesaikannya. Kalau misalkan sudah gampang, boleh langsung. Nah, ini kalau misalkan kita buat bentuknya, dia akan menjadi P pangkat 3 per Q pangkat 5. Di sini kan bagi, pembagi utamanya. Kita ubah jadi kali. Dengan syarat, si penyebut ini harus diubah bentuknya. Yang awalnya 1/2 R pangkat 4, dia akan menjadi 2R pangkat 4 per 1. Oke, jelas ya. Kalau bagi dia mau diubah jadi kali, itu boleh dengan syarat penyebutnya itu kebalik. 1/2R pangkat 4 jadi 2R pangkat 4 per 1. Nah, sampai sini tinggal dikalikan biasa aja. P pangkat 3 kali 2R pangkat 4 per Q pangkat 5. Selesai. Nah, tapi kalau misalkan kalian nanti punya soal objektif dan bentuk ini tidak ada, berarti diubah bentuknya. Kalau misalkan perkalian itu kan sifatnya komutatif, jadi bisa diubah-ubah. Ini bisa jadi 2P pangkat 3 R pangkat 4 per Q pangkat 5. Hasilnya juga tetap benar. Oke, seperti itu. Jadi kalau kalian diminta mengubahnya menjadi bentuk pangkat positif, itu artinya semua pangkat negatif yang ada di soal itu harus bernilai positif. Oke, selanjutnya, jika ingin atau jika kalian diminta untuk menyederhanakan suatu bentuk pangkat. Ini tadi soal nomor 3, sekarang soal nomor 4. Contoh soal nomor 4. Misalkan saya punya M kuadrat N per 2 dikalikan dengan 4 M pangkat 3 N per M. Nah, kalau dilihat dari sini kan bentuknya agak rumit ya. Nah, kalau sampai di sini, kita satukan aja dulu semuanya. Dia akan menjadi M kuadrat N kali 4 M pangkat 3 N per 2M. Oke, jadi kalau perkalian pecahan, untuk kalian yang mungkin belum paham, perkalian dua buah pecahan itu caranya adalah dengan masing-masing mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Ingat, perhatikan itu. Perbedaan perkalian pecahan dengan penjumlahan pecahan itu harus diperhatikan. Oke, sekarang saya lanjut. Nah, yang harus kalian lakukan adalah di eksponensial itu adalah memperhatikan bahwa bilangan pokok itu kalau misalkan ada yang bisa dibuat sama, itu dibuat sama. Artinya kalau ada satu bilangan yang besar misalkan, dia bisa dibentuk ke bilangan pokok yang lebih kecil, itu silahkan kalian ubah. Tujuannya untuk mempermudah kalian. Seperti di sini, kalau misalkan kalian perhatikan ada 4 dan 2. 2 kan nggak bisa diubah jadi 4, tapi 4 bisa diubah jadi 2 pangkat. Nah, jadi kita ubah 4-nya jadi 2 pangkat. Tujuannya adalah untuk memudahkan dalam menyederhanakan. Ini angkanya kecil, 4. Jadi kan mudah kalian menghitungnya. Nah, nanti kalau angkanya besar, itu harus disederhanakan. Oke, saya lanjut. Kalau misalkan saya urutkan
agar lebih enak dilihat, 4-nya saya ubah jadi 2 pangkat 2, karena 2 pangkat 2 sama dengan 4. Kemudian saya urutkan M-nya, M kuadrat kali M pangkat 3 kali N kali N per 2M. 2 di sini artinya 2 pangkat 1. Jelas ya, kayak saya cuma mengubah urutannya aja. Oke, selanjutnya 2 pangkat 2 kali, kalau dua buah bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya sama dikalikan, dia akan menjadi M pangkat 5. Jadi dijumlahkan kali N pangkat 2. Kenapa bisa N pangkat 2? Karena kalau satu bilangan ditulis sendirian, itu artinya ada pangkat 1 dan pangkat 1 di sini. Jadi N-nya pangkat 2. Oke, selanjutnya per 2 pangkat 1 M pangkat 1. Sampai di sini. Kalau langsung coret-coret boleh. Artinya disederhanakan boleh. Kalau misalkan saya mau jabarkan, dia akan menjadi 2 pangkat 2 per 2 pangkat 1 kali M pangkat 5 per M pangkat 1 kali N pangkat 2. Dia akan menjadi 2 pangkat 1 karena 2 kurang 1 kali M pangkat 4 karena 5 kurang 1 kali N kuadrat. Dia akan menjadi 2 M pangkat 4 N kuadrat. Selesai. Nah, opsi lain untuk menjawab, ketika kalian sampai di tahap ini, kalau misalkan kalian sudah paham, boleh menggunakan cara yang ini. Jadi cara yang kedua, itu langsung aja dicoret. Di sini kan saya tulis ulang 2 pangkat 2 kali M pangkat 5 kali N kuadrat per 2 pangkat 1 M pangkat 1. Coret-coret 1, coret-coret 4. 2 M pangkat 4 N kuadrat. Jadi hasilnya kan sama aja. Terserah kalian lebih nyaman mau pakai cara yang mana. Atau kalau misalkan punya cara lain, itu juga silahkan gunakan cara yang lain. Oke, selanjutnya kalau misalkan ada bilangan yang cukup besar, seperti yang tadi saya sampaikan. Saya berikan satu soal lagi, yang ke-5. Oke, di sini misalkan bilangan berpangkatnya itu misalkan 16 pangkat 3 per 4 ditambah 9 pangkat setengah dibagi 125 pangkat 2 per 3 kurang 27 pangkat 1 per 3. Oke, yang perlu kalian perhatikan di sini adalah yang harus pertama dilakukan di sini adalah mengubah bentuk dari bilangan pokoknya menjadi sesederhana mungkin. Kalau misalkan diperhatikan 16 itu kan 4 pangkat sekian, tapi masih bisa disederhanakan lagi. Jadi sederhanakannya menjadi kalau enggak 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Jadi bilangan yang paling sederhana. Kenapa tidak ada 4? Karena 4 itu kan 2 pangkat 2. Masih bisa disederhanakan lagi, itu maksudnya. Oke. Kemudian saya lanjut. Seperti 16. 16 itu kan 2 pangkat 4. 9 itu 3 pangkat 2. 125 itu sebenarnya bisa 25 pangkat, tapi kita pakai 5 karena 5 yang paling sederhana, yaitu 5 pangkat 3. Dan 27 itu kita pakai jadi 3 pangkat 3. Nah, ini yang harus dilakukan. Dia harus
keempat bilangan pokok ini harus diubah menjadi bentuk yang paling sederhana. Selanjutnya, kita buat penyelesaiannya dulu. 2 pangkat 4 kali 3 per 4 tambah 3 pangkat 2 kali 1 per 2 dibagi 5 pangkat 3 kali 2 per 3 kurang 3 pangkat 3 kali 1 per 3. Nah, pada sifat di video yang sebelumnya, itu sudah saya sampaikan bahwa kalau ada kurung, itu artinya bilangan pokoknya, pangkatnya dia dikalikan dengan pangkat di luar kurungnya. Jadi kalau saya ambil salah satu, yang ini misalkan. 2 pangkat 4 pangkat 3 per 4. Ini artinya kan 2 pangkat 4 kali 3 per 4. Ini bisa disederhanakan. Karena 4 per 1 dikalikan dengan 3 per 4. Dia akan menjadi 2 pangkat 3. Oke, jelas ya. Saya lanjutkan. Di sini kita mau langsung dicoret-coret boleh. Disederhanakan ya maksudnya. 4-nya dengan 4, 2-nya dengan 2. Ingat hanya kalau dia menjadi penyebut. Di sini maksud saya dia jadi penyebut. 3 dan 3 di sini juga. Oke, bentuknya akan jadi sederhana. Itu tujuannya menyederhanakan bilangan pokoknya. Jadi bisa menyederhanakan pangkat yang ada di luarnya. Dia akan menjadi 2 pangkat 3 tambah 3 pangkat 1 dibagi 5 pangkat 2 kurang 3 pangkat 1. Langsung aja 8 tambah 3 per 25 kurang 3. Hasilnya akan menjadi 11 per 2. Sampai sini sudah selesai. Tapi kalau kalian mau menyederhanakannya lagi, dia akan menjadi 1 per 2. Selesai. Oke, jadi perhatikan sifat-sifat mana yang kalian rasa penting untuk diingat dan apa-apa saja yang harus dilakukan ketika diminta untuk menyelesaikan soal-soal eksponensial atau soal-soal bilangan berpangkat dengan menggunakan sifat-sifat bilangan berpangkat. Oke, sekian video mengenai latihan soal eksponensial. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dimengerti.